Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespons usulan Menteri HAM, Natalius Pigai yang meminta kalangan sipil profesional untuk menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri. Sigit saat wawancara kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu, 7 Juni 2026, menjelaskan Korps Bayangkara memang terbuka untuk memberikan ruang khususnya kepada aparatur sipil negara, ASN, untuk masuk ke Polri. Ia mengatakan ruang untuk Polri bisa menempati jabatan di luar struktur menjadi dasar hubungan timbal balik ini dilakukan. Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, RUU Polri, membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri. Menurut Pigai, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat profesionalisme sekaligus menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan. Pigai menjelaskan, jabatan yang dapat diisi kalangan sipil bukanlah posisi yang berkaitan langsung dengan tugas operasional kepolisian. Menurut Pigai, revisi UU Polri harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat supremasi sipil dan tata kelola institusi yang lebih demokratis. Dia menilai keterlibatan profesional sipil dalam jabatan-jabatan non-operasional di kepolisian merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara demokrasi modern. Selain meningkatkan profesionalisme, kehadiran unsur sipil di jabatan strategis juga diyakini dapat memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas internal institusi. Menteri usulan Menteri HAM Pak. Menteri HAM Pak. Warga sipil bisa jadi dudukin posisi. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal, ASN bisa masuk ke polisi. Oh, begitu. Jadi akan didorong di revisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mengkritik Menteri Hak Asasi dan Manusia Natalius Pigai. Kritik ini merespons usulan Pigai agar kalangan sipil bisa menduduki jabatan utama di Polri. Dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu, Hotman mengatakan tidak ada satupun negara yang membolehkan sipil menduduki jabatan di kepolisian. Ia lantas menyentil Pigai yang dianggap bicara di luar kewenangannya. Menurut Hotman, Pigai harusnya fokus pada masalah HAM di tanah air. Ia bahkan mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membubarkan Kementerian HAM karena dianggap hanya membuang-buang anggaran. Adapun usulan Pigai muncul di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Menurutnya, usulan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan karena polisi saat ini juga bisa menduduki jabatan utama di institusi sipil. Kendati begitu, jabatan yang diusulkan agar dapat diisi oleh sipil bukan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok operasional Polri. Jabatan itu seperti bidang pengelolaan sumber daya manusia, transformasi digital, hingga tata kelola keuangan. Istana telah merespons usulan dari Natalius Pigai tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menganggapnya sebagai hal wajar. Menurutnya, setiap orang bisa memberikan usulan terkait revisi Undang-Undang Polri yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Halo Pigai Menteri Hak Asasi Manusia. Ngomong apa lagi sih lu? Kamu bilang agar sipil bisa jadi pejabat kepolisian. Otakku di mana sih? Nggak ada di negara manapun di dunia ini orang sipil menjadi pejabat kepolisian. Polisi ya harus melalui jalur pendidikan polisi. Lagi pula itu kan bukan wewenangmu. Lu ngurusin hak asasi manusia yang begitu banyak, hak-haknya diinjak-injak. Lu minta anggaran sekian puluh triliun. Hotman hanya satu handphone telah menyelamatkan, membantu ribuan korban hak asasi manusia sejak 10 tahun lalu di Kopi Joni, sekarang berlanjut di Hotman 911. Tim saya sekarang masih di Lombok, di Pengadilan Negeri Mataram, membantu pemuda miskin yang dituduh membunuh pacarnya, padahal dia adalah korban. Tubuhnya ada 29 luka parah, pacarnya almarhum 39 luka parah. Ya,
ada pihak ketiga pelakunya, and you don't care. Banyak benar kasus pelanggaran hak asasi manusia telah kami tolong. Ya, pigai. Aduh, sayang banget sih anggaran negara untuk membiayai departemenmu. Ayo seluruh masyarakat, mohonkanlah ke Bapak Presiden, itu Kementerian HAM bubarkanlah itu. Toh juga lembaga yang menangani HAM itu udah banyak banget. Yang kurang adalah action di lapangan. Di kepolisian ada, di kementerian ada, Menteri Perlindungan Wanita dan Perempuan dan Anak kan juga melindungi hak asasi. Ada ribuan pasal melindungi hak asasi manusia. Pigai. Kenapa sih kau? Selama hidupku, selama karir itu saya tidak pernah mengkritik menteri. Inilah yang pertama kali. Pusing gua bayar pajak tiap hari. Itu dipakai untuk bayar anggaran kamu. Nih subuh-subuh saya udah berangkat kerja nih, terbang mencari uang. Saya capek lihat komentar kamu di medsos. Parah.